Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut KBBI, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu dan kartu. Sedangkan judi online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam pasal 303 ayat 3 KUHP dijelaskan bahwa yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Juga tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala peraturan lainnya. Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan sejenis candu di mana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan, maka kemenangan pun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun, selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang. Jumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku dan komputer atau smartphone, serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online. Faktor penyebab terjadinya banyaknya masyarakat yang melakukan perjudian online, di mana perkembangan elektronik digital sangat berkembang dengan cepat dan banyaknya aplikasi yang berkembang baik dari bidang bisnis maupun bidang pekerjaan. Orang yang melakukan perjudian online, salah satunya yaitu ingin menjadi seorang milioner tanpa harus bekerja keras dan menunggu waktu yang lama. Artinya, ingin menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat. Dalam hal ini, masyarakat yang memahami tentang elektronik digital sehingga melakukan berbagai cara untuk dilakukan perjudian dengan tujuan untuk mencapai kemenangan dan mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, termasuk dengan melakukan tindakan judi online ini. Selain dari faktor utama yang berkeinginan menjadi orang kaya dengan sesingkat mungkin, seperti yang dikemukakan di atas, dapat dilihat juga faktor-faktor di sekitarnya masyarakat sebagai berikut. 1. Yaitu faktor ekonomi. Bagi masyarakat dengan status perekonomian rendah, perjudian seringkali menjadi suatu sarana untuk meningkatkan perekonomian dengan kemenangan yang diperoleh. Karena mereka berpikir, dengan modal yang sangat kecil, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dan akan menjadi orang kaya dalam sekejap mata. Masyarakat yang berjumlah besar sangat menguntungkan apabila didukung oleh kualitas pendapatan yang sangat besar, sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan. Namun, akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kuantitas belaka tanpa didukung oleh kualitasnya. Hal ini didasarkan pada usaha paling mendasar, yaitu A. Manusia selalu membutuhkan sandang, pangan untuk hidupnya. B. Naluri, keringanan untuk memandang dalam tebakan yang sifatnya menetap. Hal inilah apabila kita perhatikan yang menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat Indonesia. Faktor belajar. Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Yang memang pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya, dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuat melakukan perjudian berulang kali. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga dapat mengakibatkan seorang itu tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan, termasuk hal perbuatan judi. Yang ketiga, ada faktor kemenangan atau keuntungan. Faktor kemenangan adalah pemicu bagi orang yang melakukan perjudian. Pemain yang merasa sulit untuk keluar dari permainan umum yang memiliki persepsi yang buruk tentang kemungkinan akan menang. Pada umumnya mereka merasa sangat yakin akan menang yang akan diperolehnya.
Pada saat atas estimasi yang sangat kecil, mereka keyakinan yang ada pada ilusi yang diperoleh dalam evaluasi akan menang. Kalau sekarang belum menang, pasti di kesempatan berikutnya akan menang. Begitu seterusnya. 1. Kecanduan. Dampak yang paling serius dari judi online adalah terjebak dalam kecanduan. Judi online dapat memicu kecanduan saat seseorang merasakan kemenangan atau keuntungan, hingga akhirnya mereka ingin terus-menerus bermain agar diberi kemenangan atau keuntungan yang lebih besar. Hasil yang lebih besar, hal ini membuat seseorang menjadi ketergantungan dan sulit keluar dari lingkaran perjudian. 2. Gangguan mental. Judi online juga memiliki dampak yang berbahaya pada kesehatan mental. Para pemain judi online berisiko mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Kondisi ini bahkan bisa semakin memburuk jika seseorang terus berjudi batas keuangan yang mengalami kerugian finansial. 3. Kerugian finansial. Dampak judi online yang paling terlihat adalah risiko kerugian finansial yang timbul akibat kecanduan. Seseorang mengalami kekalahan dalam permainan cenderung terus mengeluarkan uang untuk mencoba bermain lagi, sementara peluang menang menjadi semakin kecil. Tentunya, hal ini berpotensi menyebabkan kehilangan tabungan harta dan bahkan berhutang untuk membiayai kebutuhan perjudian. Cara mengatasi judi online. 1. Niat agar berhenti berjudi. Segala sesuatu diawali dari niat. Jika ingin berhenti berjudi, mulai sekarang bulatkan tekadmu untuk bisa berhenti dari permainan yang menyesatkan ini. Jika kamu ingin memiliki tekad yang kuat, hal tersebut bisa menjadi modal dan kekuatan utama untuk bisa lepas selama-lamanya dari perbuatan tersebut. Terus yang kedua, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Langkah selanjutnya agar bisa berhenti berjudi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus banyak beribadah dan membaca kitab suci akan membuat hati lebih tenang dan menghindarkan pikiran-pikiran buruk yang membuat kita kembali berjudi lagi. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta juga akan menambah tingkat keimanan kita jika kamu sudah bertekad untuk menjauhi judi dan beriman. Sebesar apapun pesona dan godaan permainan ini tidak akan mampu menggoyahkan keputusanmu untuk berhenti selama-lamanya dari berjudi. Yang ketiga itu ada cara mengubah pola pikir. Cara selanjutnya adalah dengan mengubah pola pikir kita dan tanamkan bahwa pikiran berjudi itu bukan hal yang bermanfaat. Terus mengubah pola pikir tuh emang gak mudah kayak membalikkan telapak tangan. Tapi jika kita tuh ingin berubah dari hal tersebut atau perbuatan tersebut, maka kita tuh harus ungkapkan apa yang kita inginkan kepada orang-orang di sekitar kita. Gak masalah meminta dukungan kepada orang di sekitar kita, kayak mereka kan pasti akan bermotivasi kepada kita nih, kayak kita tuh gak akan ngelakuin itu lagi atau mengulang kebiasaan buruk yang lalu. Nah, terus jika kita sering berdiskusi atau bertukar pikiran kepada orang lain di sekitar kita itu, lama-kelamaan kita juga akan jadi ikut menjadi lebih baik lagi. Yang keempat ialah berkumpul bersama keluarga. Banyak menghabiskan waktu bersama keluarga akan membuatmu jauh lebih bahagia dan tidak memikirkan judi. Dukungan orang-orang terdekat adalah motivator terbaik agar kamu bisa berhenti berjudi untuk selamanya. Yang kelima, berhubungan dengan orang-orang baik. Jika ingin benar-benar berhenti berjudi, hindari berkumpul dengan orang-orang yang menjerumuskanmu ke perjudian. Cari lingkungan pertemanan baru yang dapat memberikan pengaruh positif dan membuat kita terlepas dari jeratan judi yang menyesatkan.